Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Novita dengan NIM 2003501. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan RPP beserta lampirannya. Untuk RPP sendiri saya memiliki 3 pertemuan, yang mana 2 pertemuan untuk KD 3.2, sedangkan 1 pertemuan untuk 4.2 dan beserta penilaian harian. Untuk KD 3.2 yaitu menjelaskan proses pembentukan fraksi minyak bumi dan teknik pemisahan serta kegunaannya. Untuk IPK-nya sendiri menjelaskan proses pembentukan fraksi minyak bumi, 3.2.2 menjelaskan teknik pemisahan minyak bumi, 3.2.3 menjelaskan kegunaan fraksi minyak bumi. Untuk 4.2 yaitu menyajikan karya tentang proses pembentukan dan teknik pemisahan fraksi minyak bumi serta kegunaannya. Yang mana IPK-nya yaitu 4.2.1 menyajikan informasi tentang proses pembentukan dan teknik pemisahan fraksi minyak bumi serta kegunaannya. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri yaitu melalui inquiry terbimbing menggunakan metode diskusi dan tanya jawab serta presentasi yang diharapkan peserta didik dapat menggali informasi dari berbagai sumber pelajar. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan proses pembentukan fraksi minyak bumi, teknik pemisahan minyak bumi dan kegunaannya dan menyajikan karya tentang proses pembentukan teknik pemisahan fraksi dan serta kegunaannya. Untuk itu, peserta didik diharapkan dapat memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, terlibat aktif dalam proses belajar mengajar, bertanggung jawab dalam berpendapat, memberikan jawaban pertanyaan, memberikan saran dan kritikan, serta mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif, dan kerjasama dalam proses pembelajaran. Untuk pertemuan pertama yaitu 2 kali 30 menit, yang mana pada luring itu persiapannya itu guru bersama peserta didik memberi dan menjawab salam. Guru mengecek psikis dan fisik peserta didik dan menanyakan kabar serta kesiapan peserta didik dan memastikan suasana kelas secara kondusif. Peserta didik berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran, lalu guru mengecek kehadiran peserta didik. Untuk daring sendiri itu tidak jauh berbeda, hanya membedakannya itu melalui Zoom. Untuk persepsi sendiri yaitu peserta didik diingatkan kembali tentang materi sebelumnya tentang sifat senyawa hidrokarbon yang berkaitan dengan materi minyak bumi. Seperti apa saja senyawa hidrokarbon dan bukan senyawa hidrokarbon. Untuk motivasinya itu guru menyampaikan motivasi berupa kaitan senyawa hidrokarbon bukan senyawa hidrokarbon dengan komponen minyak bumi dan saling berkaitan dengan proses pembentukan fraksi minyak bumi, sehingga peserta didik diharapkan bersungguh-sungguh mengikuti pembelajaran pada pertemuan hari ini. Untuk kita sendiri yaitu secara daring menggunakan secara tertulis, sedangkan luring menggunakan tertulis, sedangkan secara daring itu menggunakan Google Form. Baiklah, untuk selanjutnya itu pada pemberian acuan, yang mana guru meminta peserta didik membacakan KD 3.2 dan IPK 3.2.1. Selanjutnya itu guru minta peserta didik membacakan tujuan pembelajaran, menyampaikan garis besar teknik penilaian, serta membagi peserta didik dalam 5 kelompok. Lalu guru membagikan LKPD. Untuk daring sendiri itu menggunakan Google Drive. Untuk LKPD sendiri yaitu terdiri dari 3 pertemuan, yang mana untuk pertemuan pertama dan kedua yaitu menggunakan inquiry terbimbing. Sedangkan untuk pertemuan terakhir yaitu menggunakan project based learning. Untuk kegiatan inti sendiri yaitu dari orientasi, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari informasi terlebih dahulu dengan menambahkan materi yaitu melalui buku sumber atau buku lainnya dengan mencari komponennya itu pengertian minyak bumi, komponen fraksi minyak bumi, proses terbentuknya fraksi minyak bumi. Sedangkan secara daring yaitu menggunakan bahan ajar yang menggunakan file. Untuk luring sendiri juga menggunakan file. Yang mana untuk file itu dapat dikirim melalui WA Group.
yang mana bahan halogen ini juga sudah terdapat pada 2 kali pertemuan. Untuk eksplorasi sendiri, untuk orientasi selanjutnya itu mengenai guru mengaitkan materi terhadap isu-isu yang ada pada kehidupan nyata. Guru menampilkan gambar yang ada pada PPT mengenai asal minyak bumi dan proses pembentukan fraksi minyak bumi melalui video yang ada pada PPT dan wacana yang ada pada LKPD. Untuk PPT sendiri, untuk slide-nya sendiri yaitu terdiri dari let's go, yaitu untuk menu pos selanjutnya yaitu terdiri dari kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Menu selanjutnya itu mengenai IPK. Yang IPK bisa diklik untuk setiap pertemuan dan kembali ke IPK lagi. Untuk 3.2 juga pada pertemuan kedua dan 3.2.3 juga pada pertemuan kedua. Kegunaan ini untuk kembali pada IPK lagi. Sedangkan gambar rumah berguna untuk kembali pada menu pertama. Sedangkan N untuk menu terakhir. Yang mana untuk materi pertama materi kedua, pertemuan kedua. Misalnya pada 3.2.3 itu kegunaannya, yaitu pada pertemuan kedua juga. Selanjutnya, guru menanyakan permasalahan yang ada pada tampilan PPT tadi. Guru bertanya bagaimana berdasarkan gambar yang ditampilkan apa saja yang Anda lihat dan Anda ketahui. Untuk eksplorasi sendiri, guru peserta didik berdiskusi dengan anggota kelompoknya dan menyelesaikan pertanyaan pada lembaran LKPD dengan mencari literatur yang ada pada buku paket dan buku sumber. Peserta didik dibimbing atau dibantu guru jika ada pertanyaan yang membingungkan. Tidak jauh berbeda dengan daring, hanya saja membedakannya itu melalui Zoom meeting yang dibagi dalam setiap kelompok. Dan guru sendiri masuk dalam setiap kelompok dari Zoom yang sudah dibagi. Untuk pembentukan konsep sendiri yaitu setiap kelompok tidak mampu menjawab pertanyaan atau permasalahan yang ada pada LKPD. Sedangkan pada aplikasi yaitu untuk luring sendiri yaitu peserta didik mempresentasikan hasil diskusi, sedangkan secara daring yang membedakannya saja yaitu kembalinya setiap kelompok pada room utama dan peserta didik mempresentasikan juga. Untuk penutup sendiri, peserta didik dibimbing oleh guru untuk memberikan kesimpulan setiap pertanyaan dan jawaban yang diberikan dari materi minyak bumi, proses pembentukan fraksi minyak bumi yang terdapat pada LKPD. Untuk penutup, dengan kesimpulannya, peserta didik mampu memberikan kesimpulan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada pada LKPD. Jika ada jawaban yang disampaikan masih kurang tepat, maka guru melempar kepada peserta didik lain untuk memberikan kesimpulan, hingga di mana titik peserta didik mampu menyimpulkan atau merangkum hasil kesimpulan dari teman-temannya. Untuk poster sendiri, untuk post-test pada daring sama dengan pretest tadi. Untuk RTL-nya yaitu guru menyampaikan materi dan memberikan tugas merangkum materi dan dipelajari pada pertemuan selanjutnya itu mengenai pertemuan teknik-teknik pemisahan minyak bumi dan kegunaannya. Untuk penutup sendiri, guru meminta salah satu seorang peserta didik untuk memimpin doa penutup dan diakhiri dengan mengucapkan salam melalui Zoom meeting untuk daring dan di kelas untuk luring. Untuk pertemuan kedua, untuk persiapannya tidak jauh berbeda, hanya saja berbeda pada persepsi, yang mana peserta didik diingatkan kembali tentang materi sebelumnya tentang pengertian minyak bumi, komponen minyak bumi, dan proses pembentukan fraksi minyak bumi.
Sedangkan motivasinya, guru menyampaikan motivasi berupa kegunaan dari minyak mentah atau minyak bumi dalam kehidupan, seperti begitu banyak kegunaan minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari, seperti minyak tanah yang berguna untuk memasak, kegunaan bensin dalam kendaraan bermotor, dan sebagainya. Selain itu, terdapat berbagai jenis minyak yang ada pada kendaraan yang mana dilakukan proses yang ada di dalamnya. Untuk lebih jelasnya kita pelajari pada pertemuan hari ini, sehingga siswa dapat sungguh-sungguh mengikutinya. Untuk kita sendiri pada pertemuan kedua yaitu melalui quizzes. Untuk pemberi acuannya itu pada pertemuan kedua, yaitu guru meminta peserta didik membacakan KD 3.2.2 untuk IPK-nya dan IPK 3.2.3. Yang KPD-nya sudah saya tampilkan pada pertemuan pertama tadi. Untuk orientasinya sendiri, yaitu tidak jauh berbeda, hanya saja untuk memberi kesempatan peserta didik dulu pada buku sumber, yaitu mencari teknik pemisahan fraksi minyak bumi serta kegunaannya. Bahan ajarnya juga sudah saya tampilkan. Untuk selanjutnya tidak jauh berbeda, yang mana guru mengaitkan materi siswa, yaitu yang mana ada tampilan video dan wacana yang ada pada LKPD. Untuk PPT-nya tidak seperti yang saya tampilkan tadi, eksplorasinya juga tidak jauh berbeda, pembentukan konsepnya, aplikasi serta penutupnya. Hanya saja pada penutup itu, peserta didik dibimbing guru untuk memberikan kesimpulan dari pertanyaan dan jawaban tentang materi teknik pemisahan dan kegunaan dari minyak bumi. Kesimpulannya tidak jauh berbeda, post-testnya juga sama dengan pretest. Untuk refleksi juga tidak jauh berbeda, sertakan RTL, yaitu guru menyampaikan materi dengan memberikan tugas setiap kelompok membuat PPT. Untuk daring, membuat PPT pada 2 pertemuan kali ini, sedangkan untuk luring yaitu menggambar destilasi bertingkat yang mana adanya titik didih serta kegunaan masing-masing. Penutupnya juga tidak jauh berbeda, yaitu guru mengucapkan salam dan siswa menjawab salam dan diakhiri dengan doa. Selanjutnya pada pertemuan ketiga, yaitu dengan PJBL, yang mana menyajikan karya tentang proses pembentukan dan teknik pemisahan fraksi minyak bumi, yang mana IPK-nya itu 4.2.1 menyajikan informasi tentang proses pembentukan dan teknik pemisahan fraksi minyak bumi serta kegunaannya. Untuk persiapan sendiri tidak jauh berbeda, hanya saja berbeda juga pada persepsi, yang mana peserta didik diingatkan kembali tentang pengertian komponen proses pembentukan, teknik pemisahan serta kegunaannya. Contohnya apa saja yang Anda masih ingat tentang materi sebelumnya, yaitu bagaimana proses pembentukan serta teknik dan kegunaannya. Untuk motivasi sendiri, guru menyampaikan motivasi berupa begitu banyak manfaat minyak bumi dalam kehidupan, contohnya untuk memasak, pengisi bahan kendaraan, dan banyak lagi. Setelah melakukan teknik pemisahan fraksi minyak bumi dan titik didihnya, oleh karena itu peserta didik harus sungguh-sungguh mengikuti pelajaran pada hari ini dari setiap kegunaannya. Untuk pemberian acuan, yaitu guru meminta membacakan KD dan IPK 4.2 dan 4 dan IPK 4.2.1, yang mana LKPD-nya juga sudah saya tampilkan pada pertemuan pertama. Untuk kegiatan inti, yang pertama pada pertanyaan mendasar, yaitu guru memberikan beberapa pertanyaan mendasar berkaitan dengan materi yang telah dipelajari pertemuan pertama dan kedua. Ada apa pertanyaan yang terdapat pada LKPD? Mengapa minyak bumi tidak terbentuk dalam waktu yang singkat? Yang kedua, apa saja komponen fraksi minyak bumi? Bagaimana proses, teknik pemisahan, dan bagaimana fraksi minyak bumi, titik didih serta kegunaannya pada gambar destilasi. Untuk desain proyek, yaitu pada luring, yaitu menggambar destilasi bertingkat, yang mana peserta didik dapat merancang, yaitu berupa alat, bahan serta prosesnya. Sedangkan secara daring, yaitu peserta didik dapat merancang desain proyek melalui PPT. Sedangkan untuk penyusun jadwal, yaitu terdiri dari deskripsi kegiatan
Serta peserta didik juga diminta untuk mengisi kendala selama proses kegiatan proyek dilakukan, yang mana luring yaitu menggambar instalasi bertingkat, sedangkan daring yaitu merancang PPT. Untuk memonitoring sendiri, yaitu peserta didik dapat bertanya jika ada kendala dalam penyusunan atau menjawab LKPD selama kegiatan berlangsung. Untuk daring sendiri, yaitu dapat melalui Zoom atau grup WhatsApp. Sedangkan untuk menguji hasil, peserta didik diminta untuk mempresentasikan sebelumnya untuk menguji hasil sendiri itu mempresentasikan hasil dari PPT, sedangkan secara luring yaitu dari gambar distilasi bertingkat. Sedangkan untuk mengevaluasinya itu yaitu kelebihan dari setiap tampilan atau presentasi dari teman kelompok. Untuk penutupnya tidak jauh berbeda, yaitu pendidik mampu memberikan kesimpulan jika terjadi permasalahan yang ada pada LKPD, sehingga dapat menyimpulkan hasil kesimpulan yang lebih baik atau relevan. Sedangkan refleksi sendiri juga tidak jauh berbeda. Untuk RTL juga, untuk guru menyampaikan materi pada selanjutnya. Untuk penutup sendiri, guru mengucapkan salam dan memberi aba-aba akan siap memulai ulangan harian atau penilaian harian. Untuk link penilaian pada penilaian sikap. Untuk penilaian hariannya itu juga melalui quizzes. Ini itu instrumen pengetahuan, keterampilan, serta sikap. Quizzes. Untuk pengetahuannya sendiri itu melalui quizzes. Terdiri dari 16 soal. Yang mana materinya itu terdapat pada setiap pertemuan. Ini medianya itu LKPD, quiz dan Zoom. Sedangkan untuk ini itu sudah kemudian untuk Aisyah ini. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah, mohon maaf Ibu dan teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.